Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Semakin hari kita akan semakin mendekati hari kiamat. Kehancuran dunia ini pasti akan terjadi. Walaupun tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan hari itu akan terjadi, tetapi Allah Ta'ala telah memberikan tanda-tandanya. Salah satunya adalah turunnya Dajjal di muka bumi. Di zaman sekarang ini pun ada beberapa orang yang mempunyai ciri-ciri seperti Dajjal. Salah satunya adalah Sai Baba. Orang ini pun sangat terkenal di India karena kemampuannya yang di luar akal sehat manusia. Lalu siapakah Sai Baba sebenarnya, sahabat beriman? Dan bagaimanakah pula ciri-ciri Dajjal? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut bulu kuduk merinding. Ciri-ciri Dajjal ada pada orang ini, versi dari Magenta Islam. Siapakah Sai Baba? Tidak bisa dipungkiri, semakin hari kita pun semakin mendekati akhir zaman. Segala keanehan di dunia ini pun mulai terjadi. Dari alam yang sudah semakin parah dan manusia yang banyak mengaku sebagai Tuhan atau Rasul. Hal ini terjadi di India dengan munculnya sosok bernama Sai Baba. Dia tinggal di desa Nilayam, India Selatan. Dirinya pun begitu terkenal di sana. Bahkan banyak orang yang datang dan sangat mengagungkannya. Hal tersebut terjadi karena dirinya dikenal sebagai manusia yang punya kekuatan spesial. Di berbagai video yang beredar, dirinya pun terlihat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita oleh orang lain. Bahkan Sai Baba pun mampu mengobati orang yang sudah lumpuh, menghidupkan orang mati, dan menyembuhkan orang-orang yang sudah mengalami kebutaan. Hal ini merupakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua manusia di muka bumi. Selain itu, dirinya juga bisa merubah besi menjadi emas atau patung emas asli yang memiliki harga jual yang tinggi. Maka berkat kemampuannya itu, dia memiliki puluhan juta pengikut. Banyak yang memujanya dan bahkan menganggapnya sebagai manusia suci atau bahkan Tuhan. Namun dalam Islam, hal ini seperti ciri-ciri Dajjal yang akan membawa kehancuran di muka bumi. Dajjal, sahabat beriman, memang akan mempunyai kekuatan yang dapat membuat banyak orang tertipu. Hal ini untuk menarik umat manusia untuk jadi pengikutnya dan menyesatkannya. Maka dari itu, dekatkanlah diri kalian kepada Allah Ta'ala agar tidak terperangkap dalam bujuk rayu Dajjal. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Beginilah ciri fisik Sai Baba yang mirip dengan Dajjal. Dalam suatu video memperlihatkan sosok Sai Baba yang sangat dipuja-puja di India sana. Dirinya diperlakukan sebagai seorang pahlawan dan ada yang menganggapnya sebagai dewa penolong. Namun itu semua hanyalah petunjuk bahwa dirinya mirip seperti Dajjal. Ciri-ciri fisik dari Sai Baba yang punya rambut keriting, badan gempal, dan kulit gelap hampir menyerupai ciri-ciri fisik dari Dajjal. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Bukan Dajjal yang aku khawatirkan akan memudaratkan kalian. Karena jika Dajjal muncul, sedangkan aku masih berada di antara kalian, maka akulah yang akan menghadapinya, bukan kalian. Jika dia muncul, sedangkan saya tidak lagi berada di antara kalian, maka setiap orang muslim wajib membela dirinya, dan Allah lah yang menjaga setiap orang muslim sepeninggalku. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang berusia muda, berambut keriting dengan bola mata yang menonjol. Dan sesungguhnya pasukan berkudanya memenuhi kawasan antara negeri Syam dan Irak, lalu menyebar ke seluruh penjuru. Hai hamba-hamba Allah, berpendirian teguhlah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka waspadalah sahabat beriman dan siapkanlah diri kalian karena kiamat semakin dekat. Jangan sampai termakan oleh tipu daya manusia, calon pengikut Dajjal yang bisa menyesatkan kita ke dalam perbuatan dosa.
Dajjal akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Bagi umat yang memiliki tingkat keimanan yang rendah, mereka pun akan tertipu dan menjadi pengikutnya. Fitnah yang disebarkan oleh Dajjal akan menjadi masalah besar di hari kiamat nantinya. Dalam hadis pun diterangkan, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2946. Salah satu fitnah yang akan disebarkan oleh Dajjal adalah ia mengaku sebagai Tuhan yang bisa mengabulkan semua permintaan umat manusia. Dirinya pun akan melakukan pembuktian dengan segala kekuatan yang ia miliki agar para umat manusia percaya kepadanya. Dalam hadis pun diterangkan, "Aku akan menceritakannya kepada kalian dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta." Hadis riwayat Bukhari nomor 3337 dan Muslim 169. Hal ini menjadi pengingat untuk kita bahwa tidak akan ada makhluk apapun yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Semua kekuatan Dajjal tidak akan bisa menyaingi Allah Ta'ala. Maka dari itu, perkuatlah keimanan serta ketakwaan kita kepadanya. Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah. Dajjal akan memberikan semua kekuatannya untuk menipu manusia. Banyak manusia yang lemah iman dan tidak bertakwa akan membuat Dajjal berkuasa selama 40 hari di muka bumi. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, "Ya Rasulullah, berapa lama dia di bumi?" Rasul menjawab, "Selama 40 hari. Hari seperti setahun, hari seperti sebulan, dan sehari seperti seminggu, dan seluruh hari-harinya seperti hari-hari kalian." Mereka berkata, "Pada hari itu, apakah memadai bagi kamu sholat seperti sekarang?" Kata Nabi, "Tidak, maka hendaknya sholat sebagaimana kadar, seperti biasanya." Hadis riwayat Muslim. Tentunya kita pun bisa menghindari hal tersebut dan tidak terkena rayuan Dajjal untuk jadi pengikutnya dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dari sekarang. Namun sekuat-kuatnya Dajjal, dirinya tidak akan mampu untuk masuk ke dalam kota Madinah. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam hadis. Kemelut Al-Masih Ad-Dajjal takkan memasuki Madinah, sebab ketika itu Madinah mempunyai 7 pintu yang setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini membuktikan bahwa Dajjal merupakan makhluk yang tidak memiliki kekuatan yang besar. Maka ada malaikat yang mampu menghalaukan untuk masuk ke kota suci itu. Pengikut Dajjal kebanyakan adalah kaum wanita. Tidak ada satupun umat manusia yang tahu kapan hari itu akan terjadi. Namun Allah Ta'ala memberikan tanda-tanda bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Salah satu tandanya adalah turunnya Dajjal ke muka bumi. Seperti yang disebutkan dalam hadis, 3 tanda jika semuanya telah terjadi, maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya, yaitu keluarnya Dajjal, binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3072 dan Ahmad. Kelicikan Dajjal akan digunakan untuk memperbanyak pengikutnya, maka kaum wanita akan banyak sekali yang menjadi pengikutnya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, Dajjal akan turun di lembah air Murkonah ini, maka orang yang datang kepadanya kebanyakan kaum wanita, sehingga seseorang akan pergi menemui sahabat karibnya, ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan kepada bibinya untuk meneguhkan hatinya, karena khawatir mereka akan pergi menemui Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sahabat beriman sama sekali bukan bermaksud untuk merendahkan wanita. Dalam buku Al-Masu'ah fi Al-Fitan wa Al-Malahim wa Asyarati As-Su'ah dari Muhammad Ahmad Al-Mubayyad menjelaskan
banyak di kalangan perempuan yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana kaum laki-laki. Maka dari itu sahabat beriman, kaum wanita muslimah, perkuatlah keimanan serta ketakwaanmu dari sekarang agar tidak termakan bujuk rayu Dajjal di akhir zaman nantinya. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.